Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ren GSS di channel Ren GSS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Oke, di video hari ini akan saya bahas mengenai identitas trigonometri. Masih matematika wajib kelas 10. Jadi ini materinya akan sampai akhir semester 2 ya. Trigonometri akan kita banyak berkutat dengan trigonometri. Oke, apa sih Pak identitas trigonometri itu Pak? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Apa sih sebenarnya identitas tuh? Gitu. Jadi gini, identitas trigonometri itu adalah bisa kita bilang dia sebagai rumus dasar. Rumus dasar dari trigonometri yang bisa digunakan untuk apa? Untuk membuktikan rumus-rumus yang lain dan membantu mengerjakan soal, membantu pengerjaan soal untuk pengerjaan ya, pengerjaan soal untuk soal yang lebih rumit gitu ya, untuk yang lebih rumit begitu. Jadi rumus dasarnya ini identitas trigonometri dan ini memang harus kamu kuatkan dulu, memang harus kamu fondasinya harus strong dulu untuk yang di identitas trigono. Dan satu selain kamu harus kuatkan, kamu harus hafal gitu. Apa aja sih Pak identitas trigonometri Pak? Ada tiga jenis. Yang pertama ada identitas kebalikan, ada identitas rasio, ada identitas Pitagoras. Nah ini nih sebenarnya identitas kebalikan ini udah pernah kamu udah tahu gitu, cuman, karena di video-video sebelumnya udah pernah saya singgung, tapi saya nggak bilang bahwa ini loh identitas kebalikan tuh, enggak. Nah, kalau gitu apa sih, Pak? Identitas kebalikan tuh kosekan sama dengan 1/sin, kosekan tuh kebalikan dari sin. Yang kedua, sekan sama dengan 1/cos, sekan itu kebalikan dari cos. Yang ketiga, kotangan kebalikan dari tan, begitu. Ya, ini identitas kebalikan yang sebenarnya kamu sudah tahu dan beberapa kali kamu sudah gunakan. Kemudian ada identitas rasio, ini juga kamu udah tahu nih. Nah, apa sih Pak? Pertama, tangan itu sama dengan sin per kas, sin per cos maksudnya ya. Maksudnya rasio itu berarti perbandingan, perbandingan antara sin sama cos si tangan tuh. Nah, terus kotangannya berarti apa? Kebalikannya, ini rasio antara perbandingan antara cos dengan sin. Karena kan dalam dalam dari rumus yang ini kan apa? Kotangan itu sama dengan 1/tangan kan? Gitu ya. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Berarti kalau kita balik aja apa? Sin per cos dibalik jadi cos per sin. Begitu kira-kira. Nah, ini identitas kebalikan, ini identitas rasio, dan ini adalah identitas Pitagoras. Yang mana identitas Pitagoras ini adalah identitas yang paling populer dalam trigonometri. Paling populer apa artinya? Ketika ada orang yang menyebut gunakan identitas trigono, itu biasanya langsung mengarahnya ke identitas Pitagoras. Begitu. Jadi identiknya sama identitas Pitagoras. Apa sih Pak rumusnya Pak? Ini dia. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Duh, kok bisa, Pak? Bisa, ada pembuktiannya. Cuman nggak saya berikan di sini nanti ya. Gitu, itu nanti di lain lagi nih. Jadi, pembuktiannya itu menggunakan teorema Pitagoras. Makanya disebut sebagai identitas Pitagoras. Begitu. Tapi nggak cuma satu. Ada juga tan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Ada juga 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Ya Allah, Pak, banyak bet, Pak. No, kamu banyak tuh karena baru melihat. Tapi kalau kamu sudah mencoba, sudah mengerjakan, itu kamu akan lama-lama berangsur-angsur akan hafal nantinya. Gitu ya. Oke, yang harus kamu pahami dari identitas-identitas ini apa? Pertama, perhatikan bahwa di sini ya. Pertama, perhatikan bahwa ininya adalah X, 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 dan seterusnya. Apa artinya? Sudutnya harus sama. Gitu ya. Sudutnya harus sama. Berarti kalau saya tulis, saya ganti, Pak ini boleh nggak diganti jadi 5X? Boleh. Tapi yang di sininya juga diganti jadi 5X. Berarti kamu punya kosekan 5X akan sama dengan 1/sin 5X. Begitu. Ini juga sama, kalau ini diganti, ini juga harus diganti. Gantinya harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda ya ora iso nantinya, begitu. Udah paham ya maksudnya ya? Oke. Begitu pula dengan yang identitas Pitagoras. Saya mau tekankan di sini deh, karena ini yang paling penting di sininya. Bukan paling penting sih ya, paling paling apa? Fondasi gitu, paling sering kepake nanti. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti kalau gitu ini sama ini harus sama ya. Jadi kalau saya ambil di sininya sin kuadrat 6x ditambah cos kuadrat 6x nilainya sama dengan 1. Awas, ini tidak sama dengan 6.
Biasanya kita ngelihatnya dari 6 yang di sini kan. Kita biasanya kadang-kadang tuh kalau suka siwer gitu loh. Sin kuadrat 6x ditambah sama cos kuadrat 6x sama dengan 6. Oh, ini salah. Salah. Karena di sininya sudah sama berarti dia tetap satu nilainya. Oke. Apapun yang ada di sini sudutnya nilainya selalu satu. Yang penting sin kuadrat tambah cos kuadrat. Begitu. Kalau mau nilainya 6 itu berarti yang di depan sininya, di depan sin sama cosnya itu harus 6. Contoh. 2 dikali sama 2 sin kuadrat A ditambah 2 cos kuadrat A. Nah, nilainya berapa? 2. Gitu kan? Kenapa bisa 2, Pak? Karena sebenarnya kan dari sifat distributif nih. 2 dikeluarin, berarti di sininya apa? Sin kuadrat A ditambah sama cos kuadrat A, ya kan? Yang nilai ininya adalah 1. Ya, berarti kan kamu punya 2 kali 1, ya sama dengan 2. Begitu loh kira-kira. Paham ya maksudnya ya? Oke. Dan kadang-kadang penggunaannya itu nggak sin kuadrat tambah cos kuadrat. Kadang-kadang penggunaannya itu kita puter-puter. Maksud diputer-puter apa? Pindah ruas gitu loh. Kan kita punya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Kalau yang cos kuadratnya pindah ruas jadi apa di sininya? Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 min. Nah, cos kuadrat X. Gitu ya. Begitu pula kalau yang pindah ruasnya si sin. Berarti di sininya tetap cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Begitu? Gitu ya. Ini kadang-kadang juga suka dipakai di penggunaan soal dalam membuktikan atau dalam mempermudah mempersimpel penggunaan soal. Soal yang lebih rumit gitu maksudnya. Gitu ya. Oke, ini ingat fondasi dasar identitas trigonometri. Oke. Nah, kita lihat bagaimana sih identitas trigonometri ini dibuktikan untuk membuktikan digunakan untuk membuktikan rumus-rumus trigono yang lain begitu ya. Coba kita lihat yuk. Contoh yang pertama, buktikan bahwa tangan X dikali sama sin X tambah cos X sama dengan sekan. Yang pertama saya bawa dulu rumus yang tadi. Nah, saya tuliskan lagi di sini biar kita ingat. Nggak apa-apa kalau kamu pun misalkan ngerjakan soal pembuktian kamu lupa gitu. Tulis aja dulu semua rumusnya. Ini juga ini harus hafal. Jadi trigonometri itu identik dengan langkah awal bisa trigono itu harus identik dengan menghafal rumus dulu. Ya, tapi tidak cukup dengan menghafal rumus. Kamu harus bisa menerapkan rumus ini. Maksudnya menerapkan apa, Pak? Contoh, yang satu ini nih, yang ini kita harus pakai rumus apa sih gitu, ya. Nah, kalau disuruh membuktikan, ini kan ada ruas kiri, ini ada ruas kanan ya. Kita harus ubah salah satu ruas. Biasanya sekali lagi, biasanya nomor 1 gitu ya. Biasanya ubah ruas kiri gitu. Biasanya ubah ruas kiri biar biar sama dengan ruas kanan begitu. Biasanya, tapi ini ya, biasanya biar sama dengan ruas kanan. Ya kadang-kadang ruas kanan yang diubah, tapi biasanya ruas kiri yang diubah. Terus yang kedua, ini trips apa ya? Trik dan tips gitu ya. Trik dari saya. Kadang-kadang ya bukan kadang-kadang ya. Saya lebih suka ubah ke bentuk sin dan cos gitu. Ubah ke bentuk sin dan cos. Kenapa, Pak? Karena sin dan cos itu biasanya lebih familiar rumusnya, lebih enak nantinya. Lebih enak rumusnya nanti untuk yang sin sama cos tuh biasanya begitu. Oke. Kita lihat yuk. Saya tulis ulang soalnya. Tangent X dikali sama sin X ditambah cos X sama dengan secant X. Oke, kita lihat. Berarti kita mau ngubah yang ruas kiri nih ya. Yang ini ruas kiri kita ubah. Ruas kiri kita mau ubah biar harus sama dengan ruas kanan. Oke. Ngubahnya gimana? Pertama ada tangan, ada sin, ada cos. Oh, berarti jelas nih kita ubah tangannya. Ubah jadi apa tangan? Ya, jadi ini ya. Nih. Sin per cos. Jadi kita punya di sininya sin X dibagi sama cos X dikali sama di sininya adalah sin X ditambah sama cos X. Nah, jadi langkah ini kita hanya ngubah si tangan jadi sin per cos saja. Begitu. Sama dengan, ini jangan sama dengan sekan, nanti sekan biarin aja. Sekan lupakan aja dulu. Pokoknya dari sini kita utak-atik hasil akhirnya harus sekan gitu. Oke, ini kan berarti kita punya ada sin kuadrat, di bawah aja dulu deh. Sin kuadrat X dibagi sama cos X gitu ya. Ditambah sama cos X per 1. Kenapa per 1, Pak? Karena kita mau penegasan nih. Ini ada penjumlahan pecahan nih. Berarti per di sininya ada cos X. Yang ini sama ini kan udah sama, berarti atasnya tinggal sin kuadrat X ditambah ini sama ini kan 1 kalikan sama atas.
cos kuadrat X. Nah, begitu. Ini proses penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan. Oke. Nah, mata kamu harus jeli. Ada sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, begitu. Jadi ini kita punya 1 per cos X. Gitu ya. Nah, 1 per cos X. Oh, identitas kebalikan. 1 per cos X itu sama dengan apa? Secant X. Nah, udah sama dengan yang kita tuju. Ya nggak? Kalau udah sama, ya sudah selesai pembuktian kita. Jadi, terbukti. Nah, begitu. Gitu kira-kira ya untuk yang nomor 1. Intinya, ketika pembuktian itu adalah ruas kiri kamu ubah, biasanya ruas kiri kamu ubah biar sama dengan ruas kanan, ya. Kemudian triknya apa? Ubah ke sin dan cos. Oke, kita lihat lagi contohnya yuk. Nomor 2. Oke, nomor 2 seperti biasa, saya bawa lagi rumus-rumus yang di sini ya. Oke, nanti kita lihat apakah digunakan atau enggak kan nggak apa-apa, yang penting bawa aja dulu, tulis aja dulu. Oke, kita lihat ingat-ingat gini. Ada rumus aljabar A ditambah B kuadrat itu sama dengan apa sih? A kuadrat ditambah sama 2AB ditambah sama B kuadrat, ya nggak? Sama kalau ada rumus aljabar apa? A min B kuadrat sama dengan apa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke. Tujuannya apa Pak ini Pak? Perhatikan dalam kurungnya itu sin plus cos kuadrat. Cos min sin kuadrat. Nah, ini kan kita kayaknya curiga kan. Bisa jangan-jangan pakai rumus yang ini kan, gitu ya. Oke, kita lihat yuk. Saya tulis ulang soalnya dulu. Sin P ditambah sama cos P kuadrat dikurangi. Ininya cos P dikurangi sama sin P kuadrat sama dengan 4 sin P dikali sama cos P. Ingat, kita pengen ngarahnya ke sin kali cos ini. Maka kita ubah yang sebelah sini. Ya, kita utak-atik yang sebelah sini yuk. Jadi apa nih? Jadi apa nih? Kita lihat. Ini kita bongkar nih ya, sin P tambah cos P kuadrat. Jadi sin kuadrat P ditambah 2 dikali sama sin P dikali sama cos P ditambah cos kuadrat P. Nah, pakai rumus yang ini kan? Ya kan? Gitu. Dikurangi sama yang sebelah sininya nih. Cos P min sin P kuadrat. Berarti jadi apa di sininya? Cos kuadrat P dikurangi 2 sin P dikali sama cos P ditambah sin kuadrat P. Nah, pakai rumus yang sebelah sini kan? Gitu. Ya. Jadi ini biarin aja dulu. Ruas kanan biarkan dulu. Antepkeun we ruas kanan makeun we biarin. Oke, curiga nih, harus curiga kamu. Ada sin kuadrat tambah cos kuadrat. Oh, 1, Pak. Pak, di sininya kan P. Wah, di sininya P. Yang ininya X. Kagak ngepek, Bang. Kagak ngepek. Yang penting sin kuadrat sama cos kuadratnya sudutnya sama. Sama-sama P. Yaitu nilainya pasti 1. Begitu loh. Gitu ya. Jadi 1 ini ditambah sama 2 sin P dikali sama cos P. Gitu. Dikurangi. Gas yang ini yuk. Sama. Ada cos kuadrat, ada sin kuadrat. Nilainya dia sama dengan 1. Gitu. Dikurangi sama 2 sin P dikali sama cos P. Pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Oke, kita buka kurungnya. 1 ditambah sama 2 sin P dikali sama cos P min 1. Min sama min jadi plus. 2 sin P dikali sama cos P. Odin 1 min 1 habis. 2 sin cos, 2 sin cos. Kalau tambahin jadinya apa? 4 sin P dikali sama cos P. 4 sin P dikali sama cos P. Sama. Ya sudah, kalau sama mah ya, kalau sama mah berarti apa? Terbukti. Jadi terbukti. Begitu, coy. Nah, paham ya maksudnya ya? Paham lah. Oke, gas. Kita masuk ke nomor 3. Oke. Nomor 3, buktikan kosekan A tambah kotangan A sama dengan sin A per 1 min cos A. Biasa kita bawa lagi. Yuk. Ruas kirinya nih kita ubah yuk. Ruas kiri langsung saya tulis ya. Ruas kiri langsung saya tulis. Kosekan A ditambah sama cot A. Oke, yuk. Kita ubah ke dalam bentuk, ntar ini saya hapus dulu biar enak. Nah, kita ubah ke dalam bentuk sin sama cos biasanya. Kosekan itu pakai yang mana kosekan? Oh, ini nih. 1 per sin, ya nggak? Jadi 1 per sin X. Ditambah cot. Cot itu yang mana? 1 per tangan boleh, tapi kan masih bentuknya tangan kan? Berarti kita ubahnya ke sini, gitu. Jangan yang ke sini.
Cos per sin, berarti di sininya kita punya cos X dibagi sama sin X. Oke, yuk. Kita tambahin yuk, kita tambahin yuk. Jadi karena bawahnya udah sama-sama sin X, tinggal atasnya 1 per cos X dibagi sama sin X. Oke, perhatikan. Kamu harus curiga nih. Wah, yang di atas nih yang kita tuju ini kan tujuan kita kan. Yang kita tuju ini 1 min cos. Dia di penyebut. Yang kita dapat 1 plus cos. Dia ada di atas. Berarti kayak gimana nih Pak? Nah ini kayaknya biasanya kita pakai teknik kali sekawan. Kali sekawan dari 1 plus cos. Jadi kali sekawan itu 1 min cos X dibagi sama 1 plus, 1 min juga di sininya ya. 1 min cos X. Gitu ya. Oke, kita kali sekawan di sini. Ingat, kalau ada A plus B dikali sama A min B, dia akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Oke, ini kita kalian dulu. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oh, hitam lagi aja deh. Ya, hitam lagi. Oke. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti kalau saya tuliskan aja dulu, 1 plus cos X dikali 1 min cos X dibagi sama sin X dalam kurung 1 min cos X. Gaspol yuk. Yang di atas jadi apa ngap? Yang di atas pakai rumus yang di sini kan? A kuadrat min B kuadrat. Berarti apa? 1 kuadrat. Ya 1, kagak ngepek, dikurangi sama cos kuadrat X. Yang bawahnya jangan dikaliin. Jangan, biarin aja. Yang bawahnya ken, biarin tulis ulang. Sin X di dalam kurung 1 min cos X. Oke, kira-kira gimana nih kira-kira nih? Ada 1 min cos kuadrat. Berarti kalau gitu kita pakai yang di sini kan? Ya enggak? Yang ini kalau si cosnya saya pindah ruas jadi apa? Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Berarti kita ganti ini sama ini ya. Jadi sin kuadrat. Maka dia akan sama dengan sin kuadrat X dibagi sama sin X dalam kurung 1 min cos X. Nah, begitu. Udin, makanya ini kenapa saya bilang jangan dikaliin. Karena mau kita coret. Jadi tinggal apa di sininya? Sin X, di bawahnya apa? 1 min cos X. Udah sama belum? Udah. Wah, ini saya nggak ngeh nih dari awal nih. Ini kesalahan yang biasa digunakan. Digunakan. Kesalahan yang biasa terjadi juga nih. Ayo, apa coba? Sudutnya. Kenapa sudutnya, Pak? Perhatikan dalam soal itu sudutnya adalah A. Lah tiba-tiba berubah jadi X sih priben ceritanya. Ini kosekan A1 per sin X itu salah. Berarti ini harusnya sudutnya nih A nih. Tuh, saya ganti gini aja ya. Ini A. Ini A karena ini sudutnya A sih. Berarti ini A, ini A. Nah, ini kesalahan sering terjadi juga nih. Ya. Jangankan sama siswa, kadang-kadang guru juga ya saya aja salah kan. Jadi harus hati-hati kalian juga ya. Ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. Nah, dah. Udah nih sama. Sin A per 1 cos A. Sin A per 1 min cos A. Selesailah kita pembuktian ini. Oh, belum selesai. Kenapa belum selesai? Belum nulis terbuktinya. Nah, belum puas kalau belum nulis terbukti. Terbukti. Begitu. Oke ya? Oke, sip. Ini contoh 3, kita lanjut sekarang ke contoh 4. Gas. Oke, kita lanjut yuk ke nomor 4 yuk. Terakhir ya. Nah, di contoh terakhir di video sekarang. Oke, buktikan tan X kurangi cot X sama dengan 1 min 2 cos kuadrat dibagi sama sin kali cos. Gas. Gimana nih Pak? Gimana Pak? Oke, biasa. Ubah coba kita ruas kiri. Kemudian ubah ke dalam bentuk sin sama cos. Oke. Tangan X itu akan sama dengan sin per cos. Jadi kita punya di sininya sin X dibagi sama cos X dikurangi cot tangan itu sama dengan cos per sin. Cos X dibagi sama sin X. Oke. Sama dengan, pengen sama dengan yang di sebelah sini kan? Nah, biarin aja dulu. Abaikan antepkan. Oke. Yuk. Ini kita samain penyebut ya kan, ada pengurangan pecahan kan. Bawahnya apa di sininya berarti sin X dikali sama cos X. Berarti kalau gitu kita kali silang ininya ya. Sin kali sin berarti sin kuadrat X dikurangi kali silang ininya. Cos kuadrat X. Oke, perhatikan. Kita bandingkan dengan bentuk apa yang susah amat ngomongnya ya. Kita bandingkan antara yang kita punya sekarang dengan yang kita tuju. Ya Allah, ngomong gitu aja susah amat coy. Oke, kita bandingkan.
Bawahnya udah sama, aman, cincai, tenang. Tenang, bawahnya udah sama, tinggal atasnya. Apa yang beda? Yang atas nih bentuknya cos kuadrat, kagak ada sin kuadrat. Berarti sin kuadrat ini harus hilang. Harus musnah dia. Kenapa musnah? Karena pengen cos kuadrat semua di atasnya, gitu. Tujuannya kan ke sini kan kita kan. Nah, cara menghilangkannya kayak gimana, Pak? Ingat, identitas trigonometri nih. Begitu. Kita lihat. 1 min cos, ya kan? Kalau saya pindahkan si cosnya berarti sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Berarti sin kuadrat X yang di bawah, bawahnya saya tulis dulu deh. Sin X dikali sama cos X. Yang ini sin kuadratnya jadi 1 min cos kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Ya, udah, kalau sudah kayak gini apa berarti, Pak? Yang di atasnya 1 min cos kuadrat, sorry. 1 min cos kuadrat min cos kuadrat. Iya, berarti 1 min 2 cos kuadrat X. Bawahnya sin X dikali sama cos X. Dah, sudah sama, coy. Sudah sama. Ya nggak? Sudah. Kalau sudah sama berarti apa? Kesimpulannya jadi terbukti. Gitu kira-kira ya. Oke, sip. Ini nomor 4 dan adalah soal terakhir di video kali ini. Untuk identitas trigonometri, kalian harus banyak latihan, kerjakan tugas-tugasnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mencontek, ya kalau mencontek berarti kalian nggak paham ya. Lihat kerjaan teman boleh, tapi kalian harus paham. Biasakan bertanggung jawab atas apa yang kalian tulis di dalam tugas kalian. Gitu ya? Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.